kita diberikan hari yang baru. Saya juga akan melanjutkan dari Wahyu pasal yang ke-8. Dari Wahyu ke-8 saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Ajar setiap kami anak-anak-Mu juga berterima kasih untuk hari yang Tuhan berikan, agar kami memandang kepada-Mu yang memberi kehidupan. Karena terkadang ketika kami memandang diri kami dihadapkan kepada masalah demi masalah yang membuat kami manusia juga merasa kalah, sedangkan kami sudah Engkau beri kemenangan, kami sudah Engkau beri kemerdekaan, agar kami juga tetap tinggal di dalam kemenangan-Mu dan kami bertumbuh, Bapa, semakin mengerti mengapa Engkau tetap menjaga dan memelihara kami sampai hari ini, karena Engkau mempunyai rencana yang indah, yaitu untuk memuliakan Tuhan melalui yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Biarlah hari-hari kami isi pulih, kami isi dengan sukacita, karena Tuhan adalah sumber sukacita kami. Kami juga boleh tinggal di dalam damai sejahtera Tuhan, karena Tuhan di dalam penebusan Yesus Kristus juga sudah menganugerahkan damai itu kepada kami. Ampuni Bapa untuk segala dosa kami, berikan berkat-Mu ketika kami juga boleh senantiasa merindukan-Mu dalam hidup kami, merindukan firman-Mu, merindukan persekutuan secara pribadi, merindukan persekutuan bersama jemaat-Mu juga. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wahyu pasal ke-8, saudara, di mana saya akan melanjutkan kembali kitab Wahyu ini yang berisi 22 pasal, dibagi menjadi 3 bagian, ya. Seperti garis besar yang diberikan di pasal pertama ayat 19, yang boleh menjadi panduan agar kita yang membaca dan belajar lebih mudah untuk mengikuti alurnya, dan tidak hanya terpaku kepada simbol-simbol, tetapi kita akhirnya mengerti mengapa Tuhan memberikan kitab Wahyu ini kepada gerejanya, yaitu untuk menyatakan tentang Tuhan Yesus sendiri. Jadi kembali inti atau pusat perhatian kita, saudara, tetap kepada Tuhan Yesus Kristus ketika kita belajar, membaca dan menyimak kitab Wahyu. Banyak peristiwa lain yang terjadi, tetapi acuannya, intinya tetap kepada Yesus Kristus. Kitab Wahyu, Revelation, adalah revealing tentang Yesus Kristus, menyatakan tentang siapa Yesus Kristus. Pasal ke-8 ayat pertama. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, meterai yang terakhir, ya, Yohanes melihat jika di sorga terjadi sunyi senyap kira-kira selama setengah jam. Mungkin itu adalah satu gambaran yang tidak biasa terjadi, yang biasanya tidak ada sunyi senyap, tetapi saat itu tahu-tahu menjadi sunyi senyap selama setengah jam. Kemudian apa, saudara? Kemudian lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada malaikat itu diberikan 7 sangkakala. Di awal dari meterai yang pertama,
Ketika meterai pertama dibuka, diawali dengan munculnya kuda putih bersama penunggangnya, yang mana adalah Mesias palsu, Antikristus. Dan kita sudah sampai di meterai yang ketujuh. Ketika meterai 7 itu dibuka, mengawali peristiwa berikutnya, yaitu munculnya 7 malaikat yang diberi 7 sangkakala, yang akan ditiup satu persatu oleh malaikat tersebut. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas. Jadi ada malaikat lain selain ketujuh malaikat tersebut. Dia datang dan pergi berdiri dekat mezbah dengan pedupan emas. Jadi tempat tempat dupa. Kalau ini tempat lilin gitu ya, tempat dupa emas gitu ya. Dan kepada malaikat itu diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu, ya, yang dibawa oleh malaikat tadi, dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Jadi doa orang-orang kudus dikumpulkan, saudara ya. Doa-doa orang kudus dikumpulkan, dan pada saatnya yang tepat akan dihadapkan dan dibawa di hadapan Allah. Jadi kalau Anda mendoakan seseorang atau sesuatu belum dijawab, jangan putus asa. Jangan putus asa, karena doa itu selain untuk kita juga memohon kepada Tuhan, doa itu sendiri sebetulnya lebih bermakna untuk merubah diri kita yang berdoa kepada Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan. Doa bukan untuk memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, tetapi di dalam doa itu juga selain kita menaikkan permohonan kita boleh dirubah untuk bertemu dengan kehendak Tuhan di dalam diri kita yang berdoa, sehingga kita tahu apa kehendak Tuhan yang lebih jelas bagi saya dan saudara yang berdoa, entah siapa itu dan apa itu yang kita doakan. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu. Jadi tempat pedupan itu mungkin sudah kosong ya, diambil, mengisinya dengan mezbah. Pedupan itu diisi api yang diambil dari mezbah tersebut dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Di sini perhatian kita diarahkan, saudara, kalau melalui dari kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan kuda yang pucat bersama penunggangnya, yang mendatangkan malapetaka itu terjadi atas perbuatan mereka yang ada di bumi. Tetapi sekarang kita dibawa kepada satu penglihatan yang lain yang ditulis oleh Yohanes tentang hal-hal yang akan diturunkan dari surga ke bumi. Dari surga ke bumi dengan dibukanya meterai terakhir, meterai yang ketujuh yang menjadi awal
yang menjadi awal munculnya 7 malaikat yang meniup ketujuh sangkakala. Dan kita tadi membaca dari tempat kemenyan tersebut diisi api yang diambil dari mezbah, ya, setelah isinya kosong, isinya yang berupa kemenyan dan doa-doa orang-orang kudus. Tempat tersebut diisi api dan ditumpahkan, dilemparkan ke bumi. Dan peristiwa yang mengikuti pelemparan daripada api tersebut terjadi ledakan bunyi guruh serta halilintar dan gempa bumi. Ya. Yang sumber dari bunyi guruh, sumber dari suara halilintar dan gempa bumi, sumbernya karena penumpahan api yang dari tangan malaikat tersebut. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap meniup sangkakala. Ketujuh malaikat yang dilihat Yohanes tersebut yang telah diberi 7 sangkakala bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadi hujan es dan api bercampur darah. Es dan api adalah elemen yang bertentangan, tetapi yang kita baca di sini saudara ya, yang oleh Tuhan meminta Yohanes untuk dituliskan, inilah yang dia lihat dan dia tuliskan, yaitu Yohanes melihat malaikat yang pertama meniup sangkakala dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Satu pemandangan yang kembali tidak bisa saya imajinasikan kalau ini menimpa di dalam kehidupan saya. Satu pemandangan yang mengerikan, yang menakutkan. Karena kembali apa saudara? Masa ini adalah masa murka Allah. Masa di mana Allah memurkai bumi ini, memurkai dunia ini, memurkai manusia ini karena dosanya. Sehingga kalau Anda bertanya kenapa ya, kok Allah, kok Tuhan melakukan itu semua kepada bumi ini, kepada manusia? Karena saat itu adalah saat murka Allah. Saat murka Allah. Yang mana lain halnya saudara ya, lain halnya firman Tuhan melalui Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Di dalam Tesalonika surat yang pertama ayat 5 sampai yang 9, Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika demikian, karena Allah tidak menetapkan kita, jemaatnya atau gerejanya, untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus dan Tuhan kita. Ya. Dan kita yang sudah diselamatkan Allah di dalam Yesus Kristus, kita bukanlah orang-orang yang tidur, tapi kita adalah orang-orang yang melek, yang tidak tidur, ya, yang berwaspada, yang siap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan kembali sebelum diawali munculnya dengan antikristus, gereja Tuhan sudah dibawa ke sorga. Awal daripada masa tribulasi, masa di mana Allah akan menumpahkan murkanya ke bumi, ini diawali dengan munculnya antikristus di pasal yang ke-6, dan kalau Anda baca di pasal ke-4 dan pasal ke-5 dari kitab Wahyu, gereja Tuhan sudah berada di sorga. Dan kalau Anda bertemu bagian lain yang berisi orang kudus yang mati, ya, yang terdapat di bawah mezbah, mereka adalah orang-orang yang mati
percaya kepada Yesus di masa tribulasi tersebut. Mereka adalah generasi yang lain. Kembali kalau Anda perhatikan juga di Alkitab ini dibagi menjadi 3 bagian, saudara, isinya. Satu kelompok daripada orang-orang di luar Yahudi, kedua adalah kelompok Israel, kelompok Yahudi, dan ketiga adalah kelompok gereja. Dan kelompok gereja hidup di masa anugerah, masa yang spesial, di pasal kedua dan ketiga. Setelah pasal kedua dan ketiga selesai, pasal keempat gereja Tuhan sudah dibawa ke surga. Anda bisa baca di pasal keempat dan pasal kelima dan pasal keenam. Anda membaca munculnya antikristus yang diawali dengan munculnya kuda putih dan penunggangnya, yang terus diteruskan dengan kuda merah, kuda hitam, kuda hijau, dan sekarang kita sampai kepada pasal yang ke-8. Tadi kita sudah membaca, di mana ketujuh malaikat yang diberi sangkakala mulai meniup sangkakalanya, dan yang terjadi setelah sangkakala pertama itu ditiup, terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumput hijau. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana itu bisa terjadi? Sesuatu yang dilemparkan dari atas jauh sana, ya, dari sorga. Setelah malaikat pertama meniup sangkakala pertama, ya, terjadi hujan es, terjadi hujan api yang bercampur darah yang dilemparkan ke bumi, tetapi hanya membakar sepertiga dari bumi, ya, sepertiga dari pohon-pohon, tetapi menghanguskan semua rumput-rumput hijau. Itu bagaimana bisa terjadi? Bagaimana hitungannya sepertiga itu bisa tepat, saudara? Ya, kalau Anda sudah mengerti, pernah membaca Alkitab, Anda mengenal isi Alkitab, Anda akan tahu. Ya. Sehelai rambut kita pun tidak akan lepas dari Tuhan. Ya. Tuhan tahu. Tuhan secara detail tahu menghitung jumlah yang tepat. Demikian juga kalau di ayat sebelumnya ada 144.000 daripada suku Israel yang dimeteraikan Allah, yang masing-masing terdiri dari 12 suku bangsa Israel. Tuhan juga tahu pasti jumlahnya yang genap tersebut, saudara, ya. Tentang jumlah yang genap, kalau Anda mengerti isi Alkitab, Anda akan tahu jumlah tersebut tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Dan kalau hanya sepertiga dari bumi yang mana, ya, sepertiga dari pohon-pohonan yang mana yang akan terbakar, Tuhan tahu untuk menepatinya apa yang difirmankan. Dan bagaimana, ya, seluruh rumput-rumput hijau hangus, tetapi yang lainnya tidak hangus. Tuhan juga tahu dengan jitu membidikkan itu semua. Ya. Sedangkan manusia dengan kejituannya membuat senjata-senjata modern, ya, yang bisa dibidikkan dan mengejar yang dibidik tersebut, dan bisa menghantamnya dengan tepat, saudara. Dan manusia sudah merasa jikalau mereka begitu pandai, begitu lihai, ya, dan kepandaiannya melebihi Tuhan, ya, yang bisa menembakkan senjatanya dari negara tetangga hanya ke satu gedung yang kecil dengan tepat, dengan teknologi yang bisa dibuat manusia menjadi sombong dan melupakan jikalau ada pencipta yang masih berkuasa atas semuanya ini.
Tidak masalah bagi Tuhan untuk memenuhi nubuatan tersebut, ya, dengan melemparkan ke bumi hujan es dan hujan api yang akan membakar sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan menghanguskan seluruh rumput hijau. Tidak menjadi masalah yang sukar. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar. Sesuatu seperti gunung besar, ya. Tidak jelas, tapi dikatakan seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api. Dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, saudara. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Entah yang dimaksud kapal bersama manusianya, atau hanya kapal-kapalnya saja, tetapi manusia tidak binasa. Tetapi sepertinya hanya kapal-kapalnya saja. Dan Tuhan tahu bagaimana menggenapi nubuatan ini. Manusia mencoba mencari sensasi, ya, untuk mencoba menafsirkannya dengan hal-hal yang penuh sensasi. Tidak menolong manusia untuk mengerti lebih jelas lagi, tetapi justru membuat manusia menjadi bingung. Apa yang Anda baca, yang Anda bisa cerna dengan otak Anda, ya, melalui apa yang sudah dituliskan di dalam kitab Wahyu, yang paling mudah adalah dengan menerimanya sebagaimana adanya, saudara. Bagaimana Tuhan akan memenuhi hal-hal ini? Kita tidak diberi penjelasan lanjut, ya, tetapi ini adalah satu peristiwa besar yang mengerikan. Satu peristiwa di mana murka Allah yang akan ditumpahkan ke dunia ini, saudara. Bayangkan jikalau semua rumput hijau habis hangus. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Anda lihat keluar, Anda pergi ke pegunungan, itu sudah habis, tidak ada. Ya. Anda melihat sepertiga dari pohon yang ada di dunia ini hangus terbakar. Ya, sedangkan saat ini kelompok penghijauan terus berusaha menghijaukan bumi. Tetapi pada saatnya nanti sepertiga dari pohon-pohon akan hancur, hangus begitu saja, saudara. Ya. Sepertiga dari bumi akan terbakar begitu saja. Ya. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk, itu juga, saudara, ya. Makhluk yang ada di dalam laut, sepertiganya akan mati binasa. Dan sepertiga dari kapal yang ada di laut juga akan hancur. Ayat ke-10, lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya. Apa yang terjadi, saudara? Setelah malaikat ketiga meniup sangkakalanya, jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Menyala-nyala seperti obor. Bintang besar itu menyala-nyala seperti obor jatuh dari langit, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Nama bintang itu ialah Asintus. Nama bintang itu adalah Asintus. Absintion dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan wormwood. Dan dengan adanya kata ini, manusia juga mulai menciptakan menggunakan
kata-kata tersebut, ya, kata absinthos, absinthion, wormwood. Tetapi itu hanyalah sebagai nama yang diciptakan oleh manusia. Tetapi nama ini adalah nama yang diberikan Allah kepada binatang, kepada bintang tersebut, ya, yang jatuh dan merusak sepertiga dari mata air, dan banyak orang mati karena air itu. Ya. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Air itu menjadi pahit, diminumnya, entah beracun, entah bagaimana. Tetapi yang dikatakan di sini, sepertiga dari manusia mati karena air yang pahit itu. Entah mereka tidak mendapatkan air yang bisa diminum karena sepertiganya mati, air itu sudah rusak sehingga mereka mati, atau karena mereka minum air itu lalu menjadi mati. Banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit, tidak ada lagi air yang bisa mereka dapatkan untuk minum. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari. Malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, sangkakala yang keempat, yang terjadi apa saudara? Terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, demikian juga malam hari. Apakah ini hasil daripada perang nuklir dan sebagainya yang terjadi di bumi? Kalau peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi karena bumi tidak akan bisa menjangkau matahari, tidak akan bisa menjangkau bintang-bintang, tidak akan bisa menjangkau bulan. Tetapi kalau Tuhan sendiri yang memukul sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, itu akan lebih mudah kita cerna, karena tiada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan itu, untuk memenuhi apa yang sudah difirmankannya, apa yang sudah dinubuatkannya, sehingga sepertiga dari siang tidak terang, dan demikian juga malam hari. Bulan atau bintang yang menerangi di malam hari, sepertiganya tidak ada. Sepertiganya sama sekali gelap gulita. Lalu aku melihat mendengar seekor burung nasar terbang di langit, dan berkata dengan suara nyaring. Loh, burung nasar, ya, terbang di tengah langit dan bisa berbicara. Dan bisa berbicara bahasa manusia, ya. Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketika malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Di sini kita membaca tulisan yang oleh Allah agar dituliskan melalui Yohanes, ya, yang Yohanes lihat dan tuliskan. Saat itu adalah Yohanes melihat, ya. Dia mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring. Apakah susahnya bagi Tuhan untuk membuat burung nasar untuk terbang di atas langit, di tengah-tengah langit, dan berteriak dengan bahasa manusia? Saya kira tidak jadi masalah, saudara, kalau Anda sudah membaca Alkitab, karena di bagian lain ini juga ada keledai yang berbicara kepada manusia. Dan kalau di saat ini nanti Tuhan akan berbicara melalui burung, bukan menjadi masalah. Dan sebagian menerjemahkan itu adalah malaikat yang terbang di angkasa. Tetapi di bagian ini ditulis adalah burung yang terbang dan akan bersuara nyaring dengan berkata, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi
oleh karena bunyi sangkakala ketika malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya, yang akan menambah intensitas kengerian manusia yang akan menyaksikan ketika sangkakala tersebut dilanjutkan. Saudara, apa perlunya bagi saya dan saudara untuk membaca hal-hal yang menakutkan? Setidak-tidaknya kita bisa belajar. Saat inilah saudara, saat di mana manusia diberi kesempatan untuk bisa luput dari murka Allah. Murka akibat daripada hukuman terhadap dosa manusia. Kembali, Allah itu adalah Allah yang kasih, Allah yang maha kasih, itu betul saudara. Tetapi Allah juga adalah Allah yang maha adil. Allah yang maha kasih dan Allah yang maha adil tidak akan bisa membiarkan ketidakadilan terjadi. Keadilannya akan ditimpakan ke bumi ini melalui murka yang akan terjadi di kemudian hari. Seperti yang Anda bisa baca di dalam kitab Wahyu ini. Sebelum masa itu terjadi, kita tidak tahu kapan masa itu akan dimulai. Bisa di masa Anda masih hidup, atau di masa Anda sudah mati. Kalau peristiwa ini terjadi di masa Anda masih hidup, dan Anda memasuki masa ini karena Anda tidak mau percaya kepada Allah saat itu, dan Anda akhirnya menyadari peristiwa tersebut benar-benar digenapi dan Anda bertobat, Anda pun masih diberi kesempatan untuk mengalami kasih Allah, yaitu keselamatan, untuk tidak pada akhirnya dibuang ke api atau neraka yang menjadi penghukuman kekal bagi manusia yang berdosa kepada Allah. Tetapi harganya, seperti yang kita sudah baca, harganya adalah nyawa Anda. Nyawa Anda yang harus disembelih oleh mereka yang memusuhi Tuhan. Dan kalaupun saat ini Anda mati sebelum masa ini terjadi, di satu sisi lain juga sebetulnya, tanpa Anda mau bertobat, percaya kepada Allah, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda pun sebetulnya sudah dihakimi oleh firman Tuhan. Anda hidup di dalam dosa, dan dosa mendatangkan penghukuman. Dan penghukuman itu adalah kematian kekal. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya Yesus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang, saudara, tidak terkecuali. Dan setiap orang tidak terkecuali memerlukan Yesus agar dia beroleh kehidupan kekal dari Allah. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, karena dunia sendiri sudah di dalam penghakiman Allah. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Bumi ini, dunia ini sudah berada di bawah hukuman.
Yesus telah datang untuk membebaskan setiap manusia yang mau percaya kepada Allah di dalam Yesus dari hukuman tersebut. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah, yaitu Yesus. Yesus adalah juru selamat yang Allah berikan kepada manusia, tidak peduli ya. Entah manusia itu saat ini memeluk agama lain, memeluk kepercayaan lain, ya, bahkan memiliki KTP dengan agama Kristen. Kalau manusia tersebut belum dilahirkan kembali di dalam Roh Kudus, dia sebenarnya belum menerima kehidupan kekal dari Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan mereka dilakukan dalam Allah. Satu bagian lagi yang saya ingin baca, saudara, dari Yohanes pasal 6:29. Perhatikan baik-baik. Ada pertanyaan yang dilontarkan di ayat 28. Demikian bunyinya. Lalu kata mereka kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ya. Mungkin Anda memiliki pertanyaan yang sama juga. Ya. Pekerjaan apa ya yang harus saya lakukan? Yang Allah kehendaki, yang Tuhan kehendaki. Jawabnya ini, saudara. 29. Jawab Yesus kepada mereka yang bertanya akan hal tersebut, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Allah menghendaki pekerjaan ini bagi Anda, kalau Anda belum melakukannya, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Yesus yang telah diutus Allah. Kalau Anda bertanya, kehendak apa ya yang Allah kehendaki bagi Anda untuk pertama kali Anda lakukan? Pekerjaan utama apa dari Allah bagi Anda sebagai manusia? Yaitu agar Anda percaya kepada Yesus yang telah diutus Allah. Anda bisa baca dari Yohanes pasal 6, ya, khususnya di ayat 28 dan 29. Kalau itu menjadi pertanyaan Anda, silahkan itu buka, dengan harapan kalau Anda belum mengerti kehendak Allah yang utama bagi Anda. Karena Allah ingin menyelamatkan Anda dari murkanya. Allah telah mengasihi Anda, telah memberikan Yesus, anak tunggalnya, telah mati bagi dosa Anda, dan Allah menghendaki agar Anda diselamatkan Allah di dalam Yesus Kristus dan tidak ditimpa murkanya. Ya. Baca baik-baik, saudara, Yohanes 6 ayat 28 dan 29. Tuhan Yesus memberkati.